Halo semuanya, PTTH Dunia 1000 Besar episode 99 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan mendatangi rumah kayu milik Zulau, seorang tetua misterius yang sekaligus ahli formasi pertempuran terkuat di Suan Santian. Setelah menguji Xiaoyan dengan kekuatan mengerikan, Zulau menyingkap niatnya, ingin menjadikan Xiaoyan sebagai murid pertamanya. Awalnya Xiaoyan menolak karena telah memiliki guru, namun akhirnya menerima setelah Zulau menjanjikan kebebasan serta bimbingan penuh dengan syarat. Dia harus menembus tingkat dosian dalam 20 tahun. Zulau juga mengungkap identitasnya sebagai dewa perang tak terkalahkan, tokoh legendaris yang pernah menggemparkan dunia karena kekuatan mental dan formasinya. Pertemuan ini menandai awal hubungan guru murid antara Zulau dan Xiaoyan, sekaligus membuka tabir sejarah rahasia Pavilion Fanxian serta perseteruannya dengan keluarga kerajaan Xuanling. Xiaoyan menatapnya dengan heran. Dari apa yang baru saja dia dengar, sosok tua di hadapannya ini dengan kekuatan puncak bintang 8 Dodi serta identitasnya sebagai seorang ahli formasi mampu menghadapi seluruh kekuatan keluarga kekaisaran Xuanling. Menurut penjelasan Zulau, pihak lawan saat itu tidak hanya terdiri dari seorang ahli dosian, melainkan juga 2 orang Dodi puncak, serta entah berapa banyak ahli kuat lainnya. Dengan kekuatan seorang Dodi bintang 8 saja, mustahil menghadapi kekuatan sebesar itu. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah karena identitas khusus pria tua ini, ahli formasi Dao. Profesi tersebut, bahkan di wilayah Suan Santian yang dipenuhi para ahli, hanya sedikit yang mengetahuinya. Namun tidak dapat dipungkiri, seorang ahli formasi pertempuran yang kuat dapat disejajarkan dengan sebuah pasukan besar. Sebab keunggulan terbesar mereka bukanlah dalam duel tunggal, melainkan dalam peperangan skala besar. Seorang ahli formasi pertempuran mampu mengandalkan kekuatan formasi untuk menahan ribuan musuh, bahkan melawan banyak ahli sekaligus. Inilah letak kengerian sejati dari profesi tersebut. Jika dalam sebuah pertempuran besar, pasukan atau ahli utama musuh dapat dipaksa terkurung dan tidak mampu bergerak, maka hasil pertempuran itu pun akan segera ditentukan. Menyadari hal tersebut, Xiaoyan tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Tatapannya kosong sejenak, namun dari ucapan pria tua di hadapannya, dia dapat merasakan kekuatan luar biasa yang tersembunyi di balik tubuh kurus renta itu. Zulau menghela nafas. Dia berkata, "Xiaoyan, itulah yang disebut ahli formasi pertempuran sejati. Dalam pertempuran itu, aku memanfaatkan identitasku sebagai ahli formasi untuk menahan seluruh kekuatan keluarga kekaisaran Xuanling." Dengan demikian, klan Medusa memperoleh waktu untuk bernafas dan mengerahkan serangan balik yang mengguncang, hingga memberi luka mendalam bagi keluarga kekaisaran tersebut. Luka yang sampai hari ini pun belum sepenuhnya mereka pulihkan. Akibatnya, para petinggi keluarga kekaisaran Xuanling murka. Mereka hampir melancarkan perang besar terhadap Pavilion Fanxian. Namun 9 sekte super tentu tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Di bawah tekanan berbagai pihak, suara ketidakpuasan mereka pun ditekan. Meski demikian, kebencian keluarga kekaisaran Xuanling terhadap Pavilion Fanxian serta klan Medusa tidak pernah pudar. Bahkan mereka rela menanggung segala resiko demi melenyapkan kami. Dia menghela nafas pelan, lalu melanjutkan. Adapun mengenai alasan mengapa keluarga kekaisaran Xuanling bisa menjalin hubungan sedekat itu dengan Solomon, aku pun tidak mengetahui secara pasti. Namun dapat dipastikan, ada rahasia kelam yang mereka sembunyikan bersama. Xiaoyan menggeleng pelan mendengar hal itu, namun tidak menanyakan lebih lanjut. Sebaliknya, dia menatap ke dalam ruangan sederhana milik Zulau, dan dengan nada pura-pura bingung dia bertanya, "Su tua, apa sebenarnya benda-benda yang berada di dalam rumah ini?" tanyanya. Pria tua itu tersenyum samar, seolah telah melihat niat Xiaoyan. "Dengan kekuatan jiwa tingkat kaisar yang engkau miliki, bagaimana mungkin baru sekarang engkau menyadarinya?" Dia berkata sambil menatap sekumpulan gulungan yang tersusun rapi, seakan tengah menimbang sesuatu. "Yang kau lihat memang mirip dengan gulungan teknik Dao pada umumnya. Namun gulungan ini berbeda. Ia adalah gulungan formasi. Jika gulungan teknik Dao dapat dipelajari siapa saja, maka gulungan formasi hanya bisa diakses oleh seorang ahli formasi pertempuran. Selain mereka, tidak seorang pun sanggup membukanya." Dia menatap gulungan-gulungan itu dengan sorot mata lembut, seakan menatap anak kandungnya sendiri. Lalu menambahkan, "Cobalah, tutup matamu. Jangan gunakan kekuatan jiwa ataupun kekuatan mentalmu. Gunakan saja naluri, lalu sentuh gulungan formasi itu." Xiaoyan mengangguk dan perlahan memejamkan mata.
dia tidak memiliki sedikit pun rasa waspada. Sebab tempat ini adalah pavilion Fansiang, dan pria tua di depannya adalah salah satu tokoh terkuat di sana. Ketika hendak mengulurkan tangan, dia sempat berniat menggunakan kekuatan mentalnya untuk meneliti gulungan tersebut. Namun suara Zulau kembali terdengar. Jangan gunakan kekuatan mentalmu, biarkan intuisi dan tanganmu yang merasakan. Mendengar itu, Xiaoyan sedikit mengernyit, namun segera menurut. Tangannya terangkat perlahan, menyentuh salah satu gulungan yang memancarkan cahaya perak. Begitu jari-jarinya bersentuhan, gulungan itu bergetar aneh. Sekejap kemudian, cahaya perak memancar membentuk lingkaran unik, lalu menyusup masuk ke dalam tubuh Xiaoyan melalui tangannya. Xiaoyan terkejut, namun tidak panik. Dari perasaannya, dia yakin bahwa bagian yang baru saja dia sentuh bukan sekadar gulungan biasa, melainkan inti formasi yang menjadi pusat kendali gulungan tersebut. Xiaoyan mengangkat kepala, menatap Zulau dengan penuh tanya. "Sutua, ini..." Namun pria tua itu hanya tersenyum kecil. "Bagaimana rasanya inti formasi perak itu?" tanyanya. Xiaoyan menggeleng pelan. Cahaya perak itu seakan sisa energi yang melekat pada gulungan. Namun anehnya justru memasuki tubuhku. Setelah itu, lenyap tanpa jejak. Aku tidak dapat melacaknya. Zulau menggeleng pelan, lalu berkata, "Tidak, rasakan kembali dengan seksama." Xiaoyan menutup mata sekali lagi. Saat ia menyelidiki lebih dalam, tiba-tiba aura tubuhnya bergetar hebat. Ini, cahaya perak itu berada di dalam inti kesadaran jiwaku. Dia terkejut. Bagaimana mungkin energi asing dapat memasuki pusat kesadaran tanpa dia sadari sama sekali? Padahal dengan kekuatan jiwa tingkat kaisar yang dimilikinya, dia mampu mendeteksi perubahan dalam jarak puluhan li dengan jelas. Zulau tersenyum tenang. Itulah inti formasi dari gulungan tersebut. Mulai sekarang, engkau dapat mengendalikannya melalui inskripsi intimu. Di dalam tubuh Xiaoyan, inti formasi berwarna perak berdiri tegak perlahan di dalam inti kesadaran jiwanya. Xiaoyan mengamati dengan penuh kehati-hatian. Ia menyadari bahwa inti perak tersebut tanpa memperlihatkan rasa gentar terhadap inskripsi inti gerakan ilahi miliknya yang menggantung di dalam inti kesadaran jiwanya. Zulau memandang ke arahnya, lalu berbicara dengan penuh perhatian. "Bagaimana? Apakah inti formasi perak itu telah berhasil kau serap?" Mendengar pertanyaan itu, Xiaoyan mengerutkan kening, tampak ragu. "Menyerap? Tidak. Sepertinya inti perak itu hanya berhenti di dalam inti kesadaran jiwaku, bukannya terserap." Mendengar jawaban tersebut, ekspresi Tua Zhu seketika berubah drastis. Bahkan suaranya mengandung amarah. "Apa? Jangan katakan bahwa engkau sudah membentuk inskripsi inti kehidupanmu sendiri." Perubahan sikap itu bukan tanpa alasan. Seorang ahli formasi amatlah langka, layaknya permata di samudra luas. Setiap kelahiran seorang ahli formasi berarti lahirnya seorang tokoh puncak dunia. Langkah pertama yang paling penting dalam jalur ahli formasi adalah pembentukan inskripsi inti. Dengan inskripsi inti, barulah seseorang mampu memadatkan formasi dan menyerang musuh. Apabila inskripsi ini lemah atau terjadi kesalahan dalam pembentukannya, maka jalan kultivasi selanjutnya akan terhenti, bahkan tidak jarang hancur sama sekali. Karena itulah, mendengar bahwa Xiaoyan telah membentuk inskripsi inti kehidupannya, wajah Zulau langsung berubah drastis. Kualitas inskripsi inti akan menentukan sejauh mana seorang ahli formasi mampu melangkah. Sekali salah membentuknya, mustahil untuk mengulang kembali. Zulau mendengus dingin, tatapannya menajam. "Kau benar-benar membuat orang tua ini sulit tenang." Xiaoyan hanya bisa tersenyum getir. Dia teringat kembali pada peristiwa di mana seorang tetua tanpa nama telah memaksanya untuk menginskripsi tersebut dalam keadaan darurat. "Sutua, saat itu aku tidak memiliki pilihan lain." Menyadari tidak ada gunanya menyesali apa yang sudah terjadi, Zulau akhirnya menghela nafas panjang. "Tunjukkan padaku inskripsi inti kehidupan milikmu." Xiaoyan mengangguk. Dia menutup mata, lalu perlahan-lahan melepaskan kekuatan mentalnya. Aura samar mulai memenuhi ruangan. Kemudian cahaya putih murni melesat keluar dari inti kesadaran jiwanya. Begitu inskripsi itu muncul, seluruh gulungan formasi yang tersimpan di ruangan tersebut bergetar halus, seolah bawahan yang tunduk kepada rajanya. Mereka berdiri tegak dengan penuh penghormatan, memancarkan aura khidmat. Mata Zulau menyusut tajam. Bahkan dengan penglihatannya yang berpengalaman, dia tidak mampu mengenali asal-usul inskripsi itu. Namun satu hal yang pasti, kekuatannya jauh melampaui inskripsi inti miliknya sendiri. "Ini, bagaimana mungkin?" Xiaoyan yang kebingungan pun bertanya. "Sutua, apa yang sebenarnya engkau lihat? Inskripsi ini, apakah ada yang aneh?"
Sulau menghela nafas, lalu bertanya dengan tatapan tajam, "Dari mana kau memperoleh inskripsi inti kehidupan ini?" "Menurutku, ini bukan hasil kondensasimu sendiri, melainkan sebuah warisan." Xiaoyan terdiam sejenak, kemudian mengingat kembali dengan cermat. Ukuran inskripsi berbentuk persegi itu kini telah sebesar telapak tangan, jauh lebih besar daripada saat pertama kali ia bentuk. Setiap kali ia memanggilnya keluar, kekuatan mental di dalam tubuhnya ikut meningkat pesat. Hal ini jelas memiliki hubungan erat dengan inskripsi tersebut. Inskripsi inti ini aku peroleh dari sebuah peninggalan kuno. Nama yang disebutkan waktu itu adalah gerakan ilahi. Sulau mengulang nama itu pelan, alisnya berkerut dalam-dalam. Gerakan ilahi, aku belum pernah mendengar nama itu. Meski demikian, kegembiraan samar terpancar dari matanya. Dia tidak dapat memastikan asal-usul inskripsi itu, tetapi kekuatannya jelas tidak lemah. Walau aku tidak mengetahui dari mana asal kekuatan ini, yang pasti inskripsimu bukanlah inskripsi biasa. Seharusnya engkau tidak perlu khawatir. Selanjutnya, aku akan menjelaskan kepadamu mengenai tingkatan kekuatan mental serta peringkat ahli formasi. Mendengar itu, mata Xiaoyan berbinar penuh antusias. Memang sejak datang ke pavilion Fanxian, hal yang paling membingungkannya adalah pemahaman tentang kekuatan mental dan jalur seorang ahli formasi. Sulau mulai menjelaskan dengan tenang. Kekuatan mental berbeda dengan kekuatan jiwa, namun keduanya saling melengkapi. Tingkatan kekuatan mental terbagi ke dalam 7 lapisan. Pertama adalah Ningwen, atau yang disebut kondensasi teks, yakni tahap awal seorang ahli formasi. Pada tahap ini, seseorang baru memiliki kualifikasi untuk melatih kekuatan mental, membuka inti kesadaran jiwa, serta membentuk inskripsi inti kehidupan. Kedua, Huazen, atau yang disebut transformasi formasi. Tahap di mana inskripsi inti mulai dikuasai dengan matang, dan formasi dapat digunakan untuk menjerat ataupun menyerang musuh. Selanjutnya adalah Master Abadi, Master Surgawi, Master Bumi, Master Kaisar, dan Master Suci. Atau istilah jenanya adalah Xianxi, Tianxi, Dixi, Dizong, dan puncaknya adalah Shengxi. Dia berhenti sejenak, lalu menatap Xiaoyan dengan serius. Selain itu, tingkat kekuatan seorang ahli formasi juga diklasifikasikan menjadi 10 peringkat. Kenaikan tiap peringkat sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan mental. Semakin banyak inskripsi inti yang dapat dikondensasikan, semakin kuat pula formasi yang bisa dibentuk. Semakin banyak jumlah inskripsi inti, maka formasi yang dihasilkan akan semakin mengerikan. Setelah berkata demikian, Sulau tersenyum tipis, seolah lega karena telah menemukan seseorang yang benar-benar dapat ia bimbing di jalur ini. Xiaoyan pun mengangguk dalam-dalam, hatinya dipenuhi semangat baru. Seakan jalan yang selama ini tertutup, perlahan mulai terbuka di hadapannya. Xiaoyan terdiam sejenak, merenungi dengan cermat setiap perkataan yang disampaikan oleh Sulau. Semakin dalam dia memikirkan makna yang tersirat, semakin besar pula rasa hormatnya pada sosok tua itu. Mendadak, seolah teringat sesuatu, matanya berkilat penuh semangat. Ia segera membuka suara untuk menanyakan hal yang sejak tadi membebaninya. "Sutua, bagaimana dengan tingkatanmu sendiri?" Xiaoyan menyadari jika Sulau mampu memahami begitu banyak rahasia, maka kekuatan sejatinya pasti sangat menakutkan. Sulau hanya tersenyum tipis, menatap Xiaoyan dengan tatapan penuh ketenangan. "Anak ini hanya tahu bagaimana menggali kata-kata dariku. Namun, memberitahumu juga tidak ada salahnya. Kekuatan mentalku telah menembus hingga ke tingkat Tianxi. Dan sebagai seorang Dou Shengxi, aku juga telah melangkah ke tingkat 6 pilar." Ucapan itu disampaikan dengan nada ringan, seakan tidak berarti apa-apa. Namun bagi Xiaoyan, kata-kata tersebut bagaikan guntur yang menggema di telinganya. "Tianxi, 6 pilar Dou Shengxi," gumam Xiaoyan. Dia jelas memahami maknanya. Seorang Xianxi saja sudah mampu menandingi kekuatan Dosian, apalagi tingkat yang lebih tinggi, Tianxi. Sementara itu, Dou Shengxi tingkat 6 pilar memiliki kemampuan menata formasi dengan kekuatan yang sebanding bahkan dengan para ahli Dosian. Pikirannya bergetar hebat, tubuhnya bahkan sedikit kaku karena keterkejutan yang tak terbendung. Sulau menyadari ekspresi murid mudanya hanya tertawa kecil. "Bagaimana, bocah kecil? Apakah kau sudah terkejut sampai terdiam?" Nada suaranya tenang, namun mengandung kelembutan. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam sebelum menjawab dengan nada serius. "Senior, dengan kekuatan mental setingkat Tianxi, bukankah bahkan sebagai Dosian biasa pun tidak akan mampu menandingimu?" Meskipun sulit baginya untuk menerima kenyataan tersebut, kebenaran yang ia saksikan di hadapannya tidak dapat dibantah.
Tubuh rapuh Sulau ternyata menyembunyikan kekuatan yang benar-benar menakutkan. Sulau kemudian menjelaskan dengan sikap penuh keyakinan, jika kekuatan mental telah mencapai tingkat Xianxi, maka seseorang memiliki kualifikasi untuk berhadapan dengan setengah langkah Dosian, bahkan yang baru saja menembus Dosian. Namun, jika telah mencapai tingkat Tianxi, maka ia sudah memiliki kemampuan untuk melawan para Dosian sejati. Ambillah diriku sebagai contoh. Jika berhadapan dengan Dosian bintang 1 atau 2, meskipun aku tidak dapat mengalahkan mereka, setidaknya aku dapat berdiri di medan pertempuran tanpa terkalahkan. Kata-kata itu membuat hati Xiaoyan kembali bergetar hebat. Seorang Dosengsi ternyata benar-benar menakutkan. Kumamnya Liri masih dalam keadaan terpana. Dia memahami dengan jelas bahwa kekuatan sejati Zulau tidak melampaui tingkat Dodi. Paling tinggi hanya di peringkat 9 bintang. Namun berkat profesi khususnya sebagai Dosengsi serta kekuatan mental setingkat Tianxi, dia mampu berdiri sejajar dengan para Dosian tanpa harus tunduk. Hal ini benar-benar di luar nalar. Zulau kemudian menepuk pundak Xiaoyan, menenangkan dirinya. Tidak perlu terlalu mendongak. Masa depanmu kelak tidak akan lebih rendah daripada diriku. Mendengar hal itu, Xiaoyan perlahan tersenyum. Sutua, jika demikian, maka di masa depan aku hanya bisa terus mengandalkan bimbinganmu. Rasa hormat dan kepatuhan yang tulus mulai tumbuh dalam dirinya terhadap Zulau. Sejak saat itu, dia benar-benar mengakui sosok tua ini sebagai gurunya. Sesaat kemudian, perhatian Xiaoyan kembali tertuju pada inskripsi inti kehidupan gerakan ilahi yang menggantung di hadapannya. Aura misterius yang menyelubunginya masih membuat hatinya gelisah. Zulau menatap inskripsi itu lekat-lekat, sorot matanya berubah serius. Setiap kali aku mencoba menyelidikinya, ada kekuatan aneh yang menolakku. Namun perasaan yang kurasakan dari inskripsi ini dalam, luas, dan menakutkan, seperti samudra tanpa batas. Mendengar hal itu, Xiaoyan terdiam. Dia mengingat bahwa inskripsi ini berasal dari seorang tetua misterius dalam reruntuhan. Sosok yang bahkan namanya pun tidak ia ketahui. Yang pasti, inskripsi ini hanyalah 1/4 bagian dari keseluruhannya. Mata Zulau tiba-tiba menyipit. Lalu dia mengerahkan kekuatan mentalnya dengan keras. Tidak lengkap, fisiknya pelan. Kekuatan mental Zulau segera menembus masuk ke dalam inskripsi, menelusuri setiap detailnya. Setelah sesaat, dia menarik kembali kekuatannya. Bibirnya melengkung tipis. Tidak heran, Xiaoyan hampir terhuyung. Besarnya tekanan mental yang baru saja dilepaskan Zulau membuatnya merasa seperti seekor semut kecil di hadapan gunung raksasa. Anak kecil, inskripsimu memang cacat, namun jangan khawatir. Hal ini tidak akan menghambat jalanmu. Selama engkau berlatih dengan tekun, sisanya biar aku yang menyelesaikannya untukmu. Xiaoyan mengangguk penuh rasa syukur. Guru, murid ini berterima kasih atas bimbinganmu. Namun Zulau justru menatapnya dengan dahi berkerut. Kekuatan mentalmu terlalu kacau. Sepertinya engkau bahkan belum menguasai cara melatihnya. Xiaoyan terdiam sesaat, lalu menghela nafas. Benar guru, sejak awal aku tidak pernah mempelajari metode yang benar untuk melatih kekuatan mental. Karena itu, kemajuanku sangat lambat. Zulau tersenyum maklum, lalu menjelaskan dengan nada tenang. Itu bukan salahmu. Profesi Dosengsi terlalu jarang di seluruh benua. Pengetahuan tentang cara melatih kekuatan mental pun hampir tidak ada. Namun meski begitu, kau sudah bisa menembus ke tingkat awal Huanzhen hanya dengan mengandalkan usahamu sendiri. Itu menunjukkan betapa tajam pemahamanmu. Mata Xiaoyan berbinar. Dia segera bertanya, Guru, kalau begitu, bagaimana sebenarnya cara melatih kekuatan mental? Zulau menatapnya penuh wibawa. Suaranya berat namun dalam. Berbeda dengan kekuatan jiwa para alkemis. Dan juga berbeda dari latihan doki. Kekuatan mental hanya dapat dilatih dengan meditasi. Atau dengan menyerap esensi matahari dan bulan. Kata-kata itu membuat Xiaoyan mengernyit. Menatap gurunya dengan penuh kebingungan. Bermeditasi, menyerap esensi matahari dan bulan, gumamnya heran. Namun Zulau tidak melanjutkan lebih jauh. Tatapannya diarahkan keluar rumah, seolah merasakan sesuatu. Cukup untuk hari ini. Setelah kita kembali dari kolam Kaisar Xuanling, aku akan mengajarkan sisanya padamu. Lagi pula, sepertinya pavilion fancy yang kedatangan tamu tak diundang. Pintu kayu perlahan terbuka. Dari kejauhan, bayangan beberapa sosok misterius mulai memasuki wilayah pavilion fancy yang. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.